saya Rizky Yakub, NPM 21510401116, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pengantar akuntansi 2, yaitu tentang aset tetap. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi Rosi dan Putri Magister, yaitu pengertian aset akuntansi. Pengertian aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Selanjutnya, karakteristik aset tetap sebagai berikut. Yang pertama, dimiliki perusahaan untuk digunakan, bukan barang dagangan. Yang kedua, dimiliki untuk digunakan dalam operasi perusahaan. Yang utama, bukan investasi jangka panjang. Yang ketiga, dimiliki untuk digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu siklus operasi perusahaan, bukan perlengkapan. Yang keempat, memiliki nilai yang relatif tinggi. Dikarenakan memiliki nilai yang tinggi, penggunaan yang relatif lama dan menjadi alat utama perusahaan menghasilkan revenue, maka investasi dalam aset tetap atau capital budgeting harus diperhitungkan dengan matang. Selanjutnya, klasifikasi aset tetap. Umumnya aset tetap dibagi dalam 4 kelompok, yaitu tanah, seperti tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung perusahaan. Yang kedua, perbaikan tanah, seperti jalan di seputar lokasi perusahaan yang dibangun perusahaan, tempat parkir, gar dan saluran air di bawah tanah. Yang ketiga, gedung, seperti gedung yang digunakan untuk kantor, toko, pabrik, dan gudang. Yang keempat, peralatan, seperti peralatan kantor, peralatan lift pabrik, mesin-mesin, kendaraan, dan mebel. Selanjutnya, penentuan harga perolehan aset tetap. Dari beragam aset tetap berwujud, untuk bertujuan akuntansi dilakukan pengelompokan sebagai berikut. Yang pertama, aset tetap yang umumnya tidak terbatas seperti tanah untuk lokasi perusahaan, pertanian, dan peternakan. Yang kedua, aset tetap yang umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aset yang sejenis, misalnya gedung dan peralatan. Yang ketiga, aset tetap yang umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan yang sejenis, seperti sumber-sumber alam, misalnya tambang dan hutan. Yang selanjutnya, pengeluaran modal dan pendapatan. Perlakuan akuntansi terhadap pengeluaran yang berhubungan dengan perolehan dan penggunaan aset tetap dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, capital expenditure atau pengeluaran modal, merupakan pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang akan dirasakan lebih dari satu periode akuntansi dan akan dicatat dalam rekening aset dikapitalisasi. Yang kedua, revenue expenditure atau pengeluaran pendapatan, merupakan pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang hanya dirasakan dalam periode akuntansi yang bersangkutan dan dicatat dalam rekening biaya. Selanjutnya, cara-cara perolehan aset tetap. Yang pertama, pembelian tunai. Yang kedua, pembelian angsuran. Yang ketiga, ditukar dengan surat-surat berharga. Yang keempat, ditukar dengan aset tetap yang lain. Yang kelima, pertukaran aset tetap yang tidak sejenis. Yang keenam, pertukaran aset tetap yang sejenis. Yang ketujuh, diperoleh dari hadiah atau donasi. Yang kedelapan, aset yang dibuat sendiri. Adapun contoh aset yang diperoleh dari pertukaran dengan surat berharga yaitu seperti PT XYZ menukar sebuah gedung dengan 10 juta lembar saham biasa nominal 10 juta pada saat pertukaran harga pasar saham per lembar adalah 11 juta. Pertukaran yang dicatat dengan jurnal, gedung masuk ke debit sebesar 110 juta. Modal saham biasa masuk ke kredit sebesar 100 juta dan agio saham ke kredit sebesar 10 juta. Selanjutnya, aset yang diperoleh dari hadiah donasi. Pencatatannya dapat menyimpang dari harga perolehan karena harga perolehannya relatif kecil. Seperti ilustrasi, PT Alit menerima hadiah berupa tanah dan gedung yang masing-masing nilainya 60 juta dan 40 juta. Pencatatannya adalah tanah masuk ke debit sebesar 60 juta, gedung debit sebesar 40 juta, kredit modal hadiah sebesar 100 juta. Apabila dalam penerimaan hadiah tersebut PT Alit mengeluarkan biaya sebesar 5 juta, maka pencatatan penerimaan hadiah tersebut yaitu tanah masuk ke debit sebesar 60 juta, gedung
gedung masuk ke debit sebesar 40 juta, modal hadiah masuk ke kredit sebesar 95 juta, dan kas masuk ke kredit sebesar 5 juta. Apabila donasi yang diterima itu belum pasti, akan menjadi milik perusahaan karena tergantung pada terlaksananya perjanjian, maka aset dan modal dicatat sebagai elemen yang belum pasti. Apabila hak atas aset tersebut sudah diterima, maka barulah kontingen aset tersebut dicatat sebagai aset. Seperti ilustrasi jika pada kasus PT Alit di atas tanah baru akan diserahkan 2 tahun kemudian, maka jurnal yang dibuat adalah aset yang belum pasti tanah masuk ke debit, aset yang belum pasti gedung masuk ke debit, aset tanah 60 juta, gedung 40 juta, modal yang belum pasti atau hadiah masuk ke kredit sebesar 100 juta. Ketika hak atas sudah diterima, dikeluarkan biaya sebesar 5 juta, maka jurnalnya tanah masuk ke debit, gedung masuk ke debit, modal yang belum pasti atau hadiah masuk ke debit. Tanah sebesar 60 juta, gedung sebesar 40 juta, modal yang belum pasti atau hadiah sebesar 100 juta. Aset yang belum pasti atau tanah, aset yang belum pasti gedung, modal atau hadiah, dan kas masuk ke kredit. Aset yang belum pasti tanah sebesar 60 juta, aset yang belum pasti gedung sebesar 40 juta, modal atau hadiah sebesar 95 juta, kas sebesar 5 juta. Apabila hadiah yang belum pasti tersebut berupa aset yang didepresiasi, maka perhitungan depresiasi dimulai sejak aset tersebut diterima sebagai hadiah yang belum pasti. Berikutnya itu konsep aset tetap. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 16, aset tetap adalah aset berwujud yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Yang kedua, digunakan dalam kegiatan perusahaan. Yang ketiga, dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan, serta nilainya cukup besar. Contoh dari aset tetap adalah mobil, kendaraan. Mobil mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan seperti mengirim barang ke pembeli. Mobil investasi direksi perusahaan, mobil yang dikategorikan sebagai aset tetap tidak untuk dijual kembali. Apabila untuk dijual kembali, misalnya bagi perusahaan dealer mobil, maka mobil dalam hal ini termasuk kelompok persediaan. Selain itu, nilainya cukup besar untuk sebuah aset. Peralatan yang nilainya relatif kecil seperti sendok, piring, gelas, meskipun mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, tidak dikelompokkan ke dalam aset tetap. Selanjutnya, biaya perolehan. Semua biaya yang terjadi untuk memperoleh suatu aset tetap sampai tiba ke tempat dan siap digunakan harus dimasukkan sebagai bagian dari harga perolehan atau cost aset yang bersangkutan. Dengan demikian, harga yang diperoleh suatu aset tetap tidak terbatas pada harga belinya saja. Selanjutnya, penyusutan. Semua jenis aset tetap kecuali tanah akan makin berkurang kemampuannya untuk memberikan jasa bersamaan dengan berlalunya waktu. Beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya kemampuan ini adalah karena pemakaian, keausan, ketidakseimbangan, kapasitas yang tersedia dengan yang diminta, dan ketinggalan teknologi. Berkurangnya kapasitas berarti berkurangnya nilai aset tetap yang bersangkutan. Hal ini perlu dicatat dan dilaporkan. Pengakuan adanya penurunan nilai aset tetap berwujud disebut penyusutan atau depresiasi atau depreciation. Penyusutan dapat dihitung tiap-tiap bulan atau ditunda sampai dengan akhir tahun. Terdapat beberapa metode untuk menghitung penyusutan aset tetap berwujud. Ada 2 faktor yang mempengaruhi besarnya penyusutan, yaitu yang pertama, nilai aset tetap yang digunakan dalam perhitungan penyusutan atau dasar penyusutan dapat berupa harga perolehan atau nilai buku. Yang kedua, taksiran manfaat mencerminkan besarnya kapasitas atau manfaat aset tetap selama dipakai. Taksiran ini dapat dinyatakan dalam lamanya waktu pemakaian atau kapasitas produksi yang dihasilkan. Untuk menghitung penyusutan, taksiran manfaat dinyatakan dalam tarif penyusutan. Dari uraian di atas, maka secara umum penyusutan aset tetap dapat dihitung dengan rumus beban penyusutan sama dengan tarif penyusutan dikali dasar penyusutan. Berikut adalah metode yang lazim digunakan pernyataan aset tetap. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line method.
Metode garis lurus menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama setiap tahun sepanjang umur manfaat suatu aset tetap. Rumus yang digunakan untuk menghitung biaya penyusutan per tahun dengan metode ini adalah biaya penyusutan sama dengan harga perolehan aset dikurang nilai sisa dibagi umur ekonomis. Selanjutnya itu metode unit production method. Jika tingkat pemanfaatan aset tetap bervariasi dari tahun ke tahun dan lamanya umur ekonomis berkaitan erat dengan tingkat pemakaian, maka metode unit produksi lebih tepat dipakai daripada metode garis lurus, karena metode unit produksi mampu membandingkan lebih baik beban penyusutan dengan pendapatan terkait. Metode unit produksi menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama bagi setiap unit yang diproduksi atau setiap unit kapasitas yang digunakan oleh aset. Untuk menerapkan metode ini, umur manfaat aset diekspresikan dalam istilah unit kapasitas produktif seperti jam atau mil. Total beban penyusutan untuk setiap periode akuntansi kemudian ditentukan dengan mengalihkan penyusutan per unit dengan jumlah unit yang dihasilkan atau digunakan selama periode yang dimaksud. Sebagai contoh, asumsikan bahwa sebuah mesin dengan harga perolehan 240 juta dan prediksi nilai sisa 20 juta diperkirakan memiliki umur manfaat 10.000 jam operasi. Dari data tersebut, maka penyusutan per jam dihitung sebagai berikut, yaitu ERP 240 juta dikurang 20 juta per 10 jam sama dengan 22 juta penyusutan per jam. Dengan mengasumsikan bahwa mesin diperoleh 2100 jam selama 1 tahun, maka penyusutan tahun tersebut adalah Rp 46.200.000. Selanjutnya metode saldo menurun atau declining balance method. Metode saldo menurun menghasilkan beban periode yang terus menurun sepanjang estimasi umur manfaat aset. Untuk menerapkan metode ini, tarif penyusutan garis lurus tahunan terlebih dahulu harus digandakan. Sebagai contoh, tarif penyusutan saldo menurun atas suatu aset yang dimiliki estimasi umur manfaat 5 tahun adalah 40%, yaitu 2 kali tarif garis lurus sebesar 20% atau 100% per 5. Untuk tahun pertama, biaya aset dikalikan dengan tarif saldo menurun. Setelah tahun pertama, nilai buku atau book value yang menurun, biaya dikurangi akumulasi penyusutan dikalikan dengan tarif yang dimaksud. Selanjutnya, perolehan modal dan pengeluaran pendapatan. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap, misalnya biaya pemeliharaan, maintenance, penambahan, additions, penggantian, replacements, atau perbaikan repairs. Pada dasarnya, pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan dapat dikategorikan menjadi pengeluaran modal atau capital expenditure dan pengeluaran pendapatan atau revenue expenditures. Yang pertama, pengeluaran modal adalah pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset atau dikapitalisasi. Pengeluaran jenis ini akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, akan menambah efisiensi aset tetap, memperpanjang masa manfaat atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Yang termasuk dalam pengeluaran modal adalah penambahan AC pada mobil, penambahan teras pada gedung, penggantian generator pada sebuah mesin, perbaikan besar-besaran. Selanjutnya, pengeluaran pendapatan adalah pengeluaran yang hanya mendatangkan manfaat untuk tahun di mana pengeluaran tersebut dilakukan. Oleh karena itu, pengeluaran ini dicatat sebagai beban. Contohnya adalah pemeliharaan dan perbaikan rutin sebuah mesin. Beban pemeliharaan dilakukan agar aset tetap selalu berada dalam keadaan baik. Selanjutnya, pengakuan transaksi aset tetap. Aset tetap diakui oleh perusahaan apabila telah dilakukan transaksi pembelian aset tetap yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur pengakuan aset tetap akan melibatkan dua fungsi. Yang pertama, fungsi pembelian, bertanggung jawab terhadap proses pembelian aset tetap yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, fungsi akuntansi, bertanggung jawab terhadap pencatatan transaksi pembelian aset tetap, mulai dari nilai aset tetapnya sampai dapat ditentukannya biaya perolehan aktiva tetap yang bersangkutan. Selanjutnya, penetapan aset tetap. Nilai aset tetap dinilai sebesar nilai bukunya, yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Tetapi bila manfaat ekonomi dari suatu aset tetap tidak lagi sebesar
nilai bukunya, maka aset tersebut harus dinyatakan sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat ekonomi yang tersisa. Penurunan nilai kegunaan aset tersebut dicatat sebagai kerugian. Bila selama pemakaian aset tersebut menyerap biaya-biaya yang dapat dikategorikan sebagai pengeluaran modal atau capital expenditure, maka pengeluaran tersebut akan menambah nilai aset yang bersangkutan. Sementara untuk penyusutannya haruslah ditetapkan apakah memperpanjang umur ekonomisnya atau menambah kapasitas produksi. Jika menambah umur ekonomisnya, maka dalam perhitungan penyusutan umur ekonomisnya haruslah diperhitungkan. Selanjutnya, pelaporan aset tetap. Aset tetap dilaporkan dalam neraca. Aset tetap harus dirinci menurut jenisnya, seperti misalnya tanah, gedung, mesin-mesin, peralatan, kendaraan, dan lain-lain. Akumulasi disajikan sebagai pengurang terhadap aset tetap, baik secara sendiri-sendiri menurut jenisnya atau secara keseluruhan. Apabila di neraca akumulasi penyusutan dikurangkan secara keseluruhan, maka dalam catatan atas laporan keuangan perlu dibuatkan rincian harga perolehan masing-masing jenis aset serta masing-masing penyusutannya, metode penyusutan yang dianut oleh perusahaan, serta taksiran masa manfaat pada dijelaskan dalam laporan keuangan. Baiklah, sekian materi dari aset tetap yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf.